Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin tempat kerja saya kedatangan tamu, anak-anak SMP loh. Anak-anak ini mau ikut workshop budaya dan bahasa Jepang. Ini adalah salah satu bentuk promosi kampus. Selama ini biasanya tim promosi pergi ke sekolah-sekolah untuk promosi, tapi sebenarnya banyak juga anak SMA atau SMP yang mau datang ke kampus untuk ikut workshop kayak gini. Di workshop ini mahasiswa presentasi tentang klub kejepangannya. Biasanya yang ikut workshop itu anak SMA, tapi kali ini kami coba terima peserta dari SMP juga. Menurut saya sih ya lumayan untuk promosi jangka panjang. Terus kemarin ada sesi presentasi mahasiswa yang baru pulang dari Jepang. Mereka ada yang ikut magang di perusahaan Jepang, ada yang ikut program pertukaran pelajar, dan ada juga yang ikut program pelatihan jangka pendek. Sebelum pergi ke Jepang, biasanya saya wawancarai mereka dulu. Mungkin karena itu saya jadi bisa lihat perubahan mahasiswa-mahasiswa ini. Terutama untuk mahasiswa yang pergi ke Jepang dengan program jangka panjang ya. Cara bicara mereka jadi berubah banget. Perubahannya ini ke arah yang lebih bagus ya. Cara bicara mereka jadi lebih rapi dan tertata. Apa ya istilahnya? Mereka jadi lebih matang daripada sebelumnya. Terus kemarin saya tuker tambah sepeda lama saya dengan sepeda warna merah muda ini. Sepeda saya sebelumnya itu merek Tsunami. Sepeda ini saya beli di sekitar November 2024. Apa kalian masih ingat? Saya tuker tambah dengan sepeda sejenis tapi warnanya merah muda. Saya tuker tambah sama orang yang tinggal di Bekasi. Sepeda lama saya dihargai sekitar 2 juta. Terus selain sepeda saya juga tambah dengan spare part lain. Jadi akhirnya saya cuma nambah sekitar 800.000 aja. Najma senang banget waktu saya bawa sepeda ini ke rumah. Soalnya dia pernah bilang kalau dia mau sepeda warna merah muda. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Harinya Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada tema yang ingin kalian bahas di video kami, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Hari Sabtu pagi kemarin saya dibangunin sama suara tanjidor. Tanjidor adalah seni musik tradisional suku Betawi yang biasa tampil di acara pernikahan atau perayaan lain di adat suku Betawi. Kalian tahu nggak suku Betawi itu suku dari mana? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Saya penasaran dan ternyata emang lagi ada upacara pernikahan. Saya tinggal di daerah Jakarta Timur. Nah, daerah ini termasuk daerah yang banyak ditinggali sama orang Betawi. Upacara pernikahan yang kemarin saya lihat adalah upacara pernikahan adat Betawi. Sayang banget saya nggak lihat upacaranya dari awal, tapi kemarin saya seneng banget soalnya bisa nonton bagian paling seru dari upacara pernikahan adat Betawi. Bagian paling seru itu namanya palang pintu. Palang pintu ini adalah tradisi yang dilakuin pas keluarga mempelai pria ketemu dengan keluarga mempelai wanita. Saya sering dengar tentang tradisi palang pintu ini di TV atau di internet, tapi baru kali ini saya lihat secara langsung. Waktu itu banyak banget orang yang nonton, jadi saya nggak bisa dapat posisi yang bagus untuk ambil video. Tapi ya kayaknya udah cukup untuk kasih gambaran tradisi palang pintu. Di dalam tradisi palang pintu ini, pihak mempelai wanita menguji kesungguhan dari mempelai pria. Cara mengujinya dengan cara berbalas pantun dan adu ketangkasan bela diri pencak silat. Walaupun tujuannya adalah menguji kesungguhan dari mempelai pria, tapi mempelai prianya nggak turun tangan langsung ya. Masing-masing mempelai pria dan wanita diwakili sama orang lain untuk berbalas pantun dan adu ketangkasan bela diri pencak silat. Jadi pas berbalas pantun atau adu ketangkasan bela diri pencak silat, tim mempelai pria harus bisa menang lawan tim mempelai wanita. Misalnya pas berbalas pantun, tim mempelai pria harus bisa balas pantun dari tim mempelai wanita. Terus pas adu ketangkasan bela diri juga sama ya. Tim mempelai pria harus bisa menang lawan tim mempelai wanita.
Kalau sampai kalah berarti tandanya mempelai pria nggak punya niat yang kuat untuk nikahin mempelai wanita. Walaupun begitu, ini sekedar tradisi aja. Jadi bukan berarti tim mempelai pria harus benar-benar pinter dalam berpantun atau kuat dalam bela diri pencaksilat ya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak pantun itu apa? Pantun itu kayak puisi pendek yang isinya hal-hal yang menyenangkan ya. Contohnya gini, main ke keraton yang ada di Yogyakarta. Pulangnya jalan-jalan naik komedi putar. Ayo kita nonton Harinya Japanesia, supaya bahasa Indonesia kita makin pinter. Asik. Kalau tim mempelai pria menang di palang pintu, nanti tim mempelai wanita mempersilakan rombongan mempelai pria masuk ke tempat upacara pernikahan. Pas rombongan mempelai pria masuk, kalian bisa lihat mereka bawa banyak barang-barang ya. Barang-barang ini disebut dengan seserahan. Seserahan adalah semacam hadiah dari mempelai pria ke mempelai wanita. Isinya macam-macam, ada pakaian, makanan, alat sholat, uang, atau alat-alat rumah tangga. Kalau di pernikahan Betawi ada juga seserahan dalam bentuk roti. Namanya roti buaya dan bentuknya juga bentuk seperti buaya. Roti ini pasti muncul di upacara pernikahan adat Betawi. Kenapa bentuk rotinya pakai bentuk buaya? Ayo, apa ada yang tahu? Jawabannya adalah dalam budaya Betawi, buaya itu jadi lambang kesetiaan. Soalnya buaya jantan itu cuma kawin sekali seumur hidup dan bakal ngabisin sisa hidupnya sendirian kalau pasangannya mati. Nah, masalahnya di bahasa Indonesia ada istilah buaya darat. Apa kalian tahu istilah ini? Buaya darat ini adalah sebutan untuk laki-laki yang nggak setia dan suka main-main dengan perempuan. Katanya istilah buaya darat ini berasal dari perilaku buaya yang suka naik ke daratan untuk cari mangsa. Perilaku itu sama dengan laki-laki yang keluar rumah untuk cari perempuan sebagai mangsanya. OK、はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、ブタウィの、結婚式にあるパランピントという行事について少し お話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。ジャワ人といってもいろいろな人がいていろいろな文化があります。私が結婚した時の式はパガンダランで行っていて、どっちかというとスンダのやり方でやっていました。今度それについて話しましょうか。さて今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はイクです。イクは動詞で参加するとか何かの組織または団体に入るとか、あと一緒に誰かと何かをするまたは一緒に誰かとどこかに行くという意味があって、意味の幅がかなり広い単語ですね。あといくの後に感情を表す形容詞が来て、話者が同じ感情を感じているという意味もあります。結構広いですね。では、それぞれの意味合いの例文を見て使い方を確認しましょう。まず何かに参加するという意味のいくの例文を見ましょう。一つ目、saya ikut。インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。学習コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも
分に合った学習コースが組める、インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。